Ini baru diantar makan. Kita diantar makan. Jadi yang VIP diantar makan ke kamar pakai troli gini. Wah, mantep, cakep. Oke guys, jadi itu tadi jalan-jalan kita seputar kapal dan keadaan-keadaan kapal. Nah, untuk berangkat kemarin di jadwal tiket itu berangkatnya pukul 21. Jadi tanggal 16 Juli pukul 21 itu kapal dijadwalkan berangkat. Jadi kita itu mestinya boarding itu di pukul 19. Ya, kalau di tiket saya dikasih tahu gitu sama travel agentnya. Tapi ya keadaan mungkin ya begitulah. Kapal terlambat. Di kapal datang itu sekitar jam 1 malam. Kita harus nunggu nih guys, nunggu di pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya. Jadi ya mau diapain, keadaannya memang seperti itu. Jam 3 kita baru bisa boarding. Ya, boarding semua masuk, numpang. Jam 4 lewat itu saya nggak tahu jam 4 lewat berapa, yang jelas kita baru masuk ke kapal pas azan subuh. Saya juga baru ingat itu. Jadi kita jalan sambil bawa barang, oh azan, wah berarti ini sudah mau subuh. Dan kapal itu jalan di atas jam 6, karena jam 6 saya chat istri saya, ini sudah di kapal, tapi itu belum jalan, sekitar 6.30-an lah baru kapal mulai jalan bergerak. Itu makanya kalau teman-teman ngeliat video saya yang di awal-awal, pasti masih ngantuk. Apalagi review makan di kapal ini ya. Kalau kalian belum nonton, bisa tonton seperti apa sih kualitas makanan yang ada di kapal Dharma Ferry 5 ini. Kalian bisa tonton di channel Kan Makan 98. Di situ kelihatan banget kalau saya baru bangun dan kurang tidur pastinya. Waduh, ngantuk banget. Oke, jadi apa ya, kalau bisa dibilang siapkan tenaga, siapkan waktu, siapkan makanan sebelum kalian berangkat ikut kapal ini, karena kita nggak tahu kapan jadwal kapal itu akan sandar. Nah, seperti contohnya keadaan saya kali ini, kapal itu jadwalnya sandar mestinya itu hari Selasa jam 5 subuh, tapi ya karena ini mandek, macet, nggak tahu delay atau bagaimana, kemungkinan kami akan sandar di Balikpapan ini siang ini jam 2-an kalau kata kru, karena tadi udah nanya ke masnya yang bagi nasi, kemungkinan jam 2-an ya. Kemudian makan siang ini tidak dijamin lagi, karena memang sekali perjalanan kita cuma dapat 4 kali makan, sarapan, makan siang, makan malam dengan sarapan di hari kedua. Jadi makan siang ini nanti ya terpaksa, kalau kalian bawa bekal silahkan makan, kalau nggak bawa bekal disediain restoran, jadi boleh. Karena jam 2 itu baru sandar, kemungkinan ya jam 3 lah kita baru bisa turun. Kemudian gelang, nih ini gelang ini adalah tanda kita ada di dek mana. Jadi kalau warna kuning gini kita biasanya dapat di dek 3, di dek 4 yang kelas ya. Jadi semua yang warna kuning ini yang kelas. Yang di dek 3 ada sih kelas 3 itu. Nah, kemudian kalau warna merah dan biru itu kelas ekonomi ternyata. Dan ini bisa kalian pakai aja buat mandi, pakai aja, dia tahan terhadap air kok. Ya, jadi pakai aja selama ada di kapal. Ini penanda. Karena kemarin itu pas siang atau sore ya, saya jalan-jalan, kru kapal lagi meriksa sama security gitu, meriksa tiket-tiket kapal, orang tanya gimana. Sementara setelah ngeliat ini di pergelangan tangan ini, dia nggak nanya sih, lewat aja kita, aman. Itu salah satu penanda juga. Karena memang ini mungkin karena kebetulan ini jadwalnya orang pulang liburan ya. Karena tanggal 17 itu kan waktunya masuk anak-anak sekolah. Makanya padat, full banget orang-orang yang ikut di kapal ini. Makanya kalau perhatikan tadi video, banyak banget kan yang ngemper-ngemper itu di pinggir jalan dak itu. Wow, full. Mungkin itu juga salah satunya. Kemudian kamar-kamar udah pada penuh. Dan ada pengalaman juga sih teman-teman di sini yang berharap kalau nanti sudah naik, belinya ekonomi. Kosong di kamar-kamar kelas itu bisa dibeli. Bisa, sebenarnya itu bisa dibeli, tapi kalau kamar itu lagi kosong, kalau sudah penuh ya apa yang mau dibeli kan gitu. Mengingatkan lagi, Dharma Ferry 5 ini VIP-nya cuma ada 2, jadi pesen jauh-jauh hari ya.
Nah, sementara kelas-kelasnya itu banyak. Kemudian ada juga ekonomi tidur. Ekonomi tidur itu kalian tinggal nambah 25.000, kalian sudah bisa tidur di kasur daripada di pinggir jalan lorong-lorong itu tadi kan. Itu bagus banget. WC juga lumayan bersih dibandingkan perusahaan sebelah. Lumayan bersih lah. Airnya juga bagus, kenceng kok. Kemudian itu lagi kelebihannya. Kalau kalian beli kamar yang kelas, khususnya kelas 1, kalian dapat kamar mandi. Jadi nggak usah bingung, lebih enak di sini. Mandimu bebas, buang airmu bebas, ada wastafel. Dan itu hanya ada di VIP dan kelas 1 ya. Untuk kelas 2 dan kelas 3 itu nggak dapat. Supir pun juga punya toilet supir sendiri. Jadi memang di sini dipisahin banget. Dan saran saya itu satu, beli yang kelas 1. Kita berempat di sini di ruangan. Kebetulan adanya bertiga. 1 kosong. Buat kalian yang bawa keluarga juga bisa, yang 4 orang. Jadi dapat 1 kamar. Lebih aman lah pokoknya. Kualitasnya juga bagus kok. Oh iya, satu lagi, nih kamar. Kurangnya yaitu kebetulan kamar sebelah ini juga ada orang. Jadi kalau anaknya nangis, anaknya kejedok, suaranya sampai sini. Kita ngobrol gini nih, ini pasti tetangga sebelah dengar. Nah, sementara yang depan situ, itu kebetulan sepi, nggak ada suara karena di situ lorong. Ya, jadi suaranya dia nggak masuk ke sini. Itu lagi kelemahannya. Kemudian AC, ya mungkin sempat dibahas ya tadi awal-awal. AC-nya dingin pada saat sudah jalan, ya. Jadi nggak usah bingung. TV nggak nyala, ternyata karena alatnya nggak terpasang, makanya nggak bisa nyala. Nah, sementara full TV di sini itu kalau kita nonton di lorong-lorong itu dia video-video downloadan dari internet kok, film-film terbaru lumayan. Kemarin waktu masih di tempat boarding kita nonton Fast 10, Fast and Furious franchise. Kemudian di sini ada film Van Helsing, ada John Wick 2, banyak kok film-film yang baru-baru di-download sama mereka. Jadi entertainment bagus ya. Untuk makanan silakan cek di channel Video Kan Makan 98. Oke, satu lagi tambahan dari teman-teman sekamar nih. Jangan lupa bawa hiburan buat kita. Jadi kayak gadget, kita punya HP, download YouTube banyak-banyak buat bisa ditonton. Karena memang nggak ada hiburan di sini. Hiburannya itu cuma elektron yang ada di restoran. Jadi kalian bisa lihat dangdutan. Kemarin siang ada dangdutan, sore ada dangdutan, malam ada dangdutan. Ya request lah. Siapa yang mau main di situ boleh, nyanyi di situ boleh, karaokean. Sama biduannya, ada 2 cewek biduannya. Sampai kemarin sore itu ada yang nyawer, ibu-ibu bawa duit katanya 50 ribuan nyawer. Wah, pokoknya rame. Itu aja hiburan yang ada di sini sambil naik ke dak atas untuk video atau foto-foto. Itu 360 derajat bisa. Sementara kalau di kamar itu hiburan cuma TV. Kebetulan TV kita nggak nyala. Nah, makanya teman sekamar ini untungnya udah download game offline karena memang nggak ada internet di tengah laut. Kalau kalian punya duit buat beli satelit internet ya, internet satelit, nggak apa-apa, bagus aja. Silahkan download film banyak-banyak di laptop buat nonton, nggak apa-apa. Buat persediaan aja, cadangan. Tambahan lagi, kalian harus bawa power bank kalau saran saya sih, yang kapasitasnya besar, khusus buat kalian yang suka main-main gadget ya. Karena ada di pelabuhan itu ada station charge, cuman rebutan, pasti rebutan. Banyak banget orang yang ngumpul di sana, itu bukan sedikit ya, ratusan orang ngumpul di sana. Jangan bawa kabel roll, dimarahin. Saya kemarin kejadian di sana sebelum berangkat, ada ibu-ibu bawa kabel roll, ditegur, marah-marah, namanya juga emak-emak. Katanya alasannya HP-nya juga hilang, mas. Pokoknya problemnya macam-macam. Ya, kemudian jangan lupa bawa ini, ya. Dan saya bawa terus ini di tas travel saya. Jadi kita di kamar ini cuma ada 1 colokan ya, jadi ini kita bisa berbagi nih colokan. Kemudian kalau di ruang penungguan yang bagian boarding itu nggak ada colokan sama sekali, nggak ada. Saya sudah coba cari keliling di situ, nggak ada juga di Surabaya loh ya, Surabayanya. Jadi siapkan itu aja baterai charge. Kemudian kalau kalian naik kapal ini,
setelah naik langsung cari deck 3. Deck 3 itu ada ruang informasi. Jadi jangan kayak saya kemarin, saya kepedean setelah ngeliat di dinding itu ada ruang informasi, oh lantai kelas 1 itu di deck 4, langsung naik. Ya memang sih naiknya pakai lift. Cari ruang informasi dulu di deck 3. Tanya di situ. Itu pasti akan ngantri kalau kalian baru masuk ya. Jadi bersabar ngantri. Pelayanannya ramah-ramah kok, nggak bagus. Mereka ditanyain pasti dijawab baik-baik orangnya. Jadi sabar aja, tunggu giliran, antri. Insya Allah kalian akan dibantu, diarahkan ruang mana ya, yang tempat kalian untuk nginap di kelas berapa, itu pasti akan dicari, diantar. Ya jadi kayaknya itu aja ya yang bisa kita infokan di video kita kali ini. Nggak ada lagi kayaknya ya. Buat kalian yang penasaran tentang keadaannya, boleh komen ya di bawah, nanti mungkin bisa saya bantu jawab kalau saya tahu informasinya. Jadi ini nih kalau mulai, nah itu teman lagi tidur, ada rak apa ya, korden gitu, jadi bisa ditutup, jadi enggak privasinya terjaga kok, tutup serak. Nah, kemudian kalau kalian kedinginan, jendela bisa dibuka gini, jadi bisa lebih apa ya, lebih dingin, apa hangat lah masuk cahaya. Jadi memang di kelas 1 itu aman dan nyaman. Kayaknya itu aja deh untuk ulasan PT DLU kapal Dharma Ferry 5. Recommended banget. Cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berbagi informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke guys, akhirnya kita turun juga dari kapal ini ya. Pukul 3.27 akhirnya kita turun. Oke, jadi itu infonya. Buat kalian yang mau pakai lift, turun di lantai 1, jangan B1 ya. Dia langsung aksesnya keluar. Kalau B1 dia masih nunggu lagi yang di lantai 1 turun, baru B1 dibuka. Kayak saya tadi kelewatan, jadi harus naik lagi. Oke, itu aja tambahannya.